Pemirsa, 4 hakim dan 2 pengacara dan 1 panitera telah ditahan Kejaksaan Agung terkait perkara suap vonis lepas ekspor minyak sawit mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga telah mengamankan barang bukti 7 unit mobil mewah, 21 unit kendaraan roda 2, 7 unit sepeda, dan ratusan lembar mata uang asing atas kasus suap penanganan perkara ekspor CPO atau minyak goreng mentah. Dan berikut laporan rekan Jessica Winoto. Ya baik pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan 7 orang tersangka atas perkara penanganan kasus ekspor CPO atau minyak goreng mentah. Dan dari penetapan ke-7 tersangka ini diketahui dibagi menjadi 2 hari, yaitu yang pertama berada di hari Sabtu 12 April 2025 dengan atas nama tersangka Arif Nurianta, Marcella Santoso, Arianto, dan Wahyu Gunawan. Sementara untuk hari berikut yaitu di hari Minggu 13 April 2025 ada 3 tersangka lainnya yang baru ditetapkan, yaitu atas nama Juyamto, Agam Syarif Bahrudin, dan juga Ahli Mutarom. Dan dari penetapan ke-7 tersangka ini pun tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengamankan beberapa barang bukti, antara lain pemirsa dapat lihat bahwa di depan di layar kaca Anda atau layar televisi Anda terdapat mobil mewah, yaitu mobil berwarna merah, yaitu mobil Ferrari Spider. Lalu sementara di belakangnya pun ada juga mobil Nissan GT-R dengan warna abu-abu. Tentu dari kedua mobil ini memiliki nilai atau harga yang cukup tinggi, yaitu berada di kisaran di miliaran rupiah. Sementara di belakang dari Nissan GT-R pun ada mobil Land Rover. Dan diketahui bahwa total mobil mewah yang diamankan yang diparkirkan di halaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini ada 7 unit mobil mewah. Sementara dari 7 unit mobil mewah ini pun ada beberapa 21 unit motor atau kendaraan roda 2, dan sempat kami melihat bahwa tadi ada beberapa merek motor yang cukup besar dan cukup mewah dan mahal, yaitu ada Harley Davidson, BMW, Vespa, dan lain sebagainya. Sementara selain dari mobil mewah, motor kendaraan 2, lalu juga ada yang diamankan 7 unit sepeda. Dan dari seluruh barang bukti ini, tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengamankan dari beberapa tempat, yaitu tepatnya dari 3 provinsi, yaitu Jepara Jawa Tengah, Sukabumi Jawa Barat, dan di Jakarta. Dan atas terkuaknya kasus suap kepada beberapa hakim, tentu ini menjadi tanda bahwa kasus jual beli vonis atau putusan masih sering terjadi di Indonesia. Dan informasinya bahwa para tersangka ini telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Damar, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng pernah menjadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Mulai dari sidang kasus KM50, pembunuhan Brigadir Yosua, penyeraman penyidik KPK Novel Baswedan, hingga kasus yang menjerat petinggi FPI Rizik Syihab. Tersangka kasus suap penanganan korupsi ekspor minyak sawit mentah Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menangani sejumlah kasus besar. Nama Arif sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus vonis bebas terhadap terdakwa penembak Laskar Front Pembela Islam atau dikenal dengan peristiwa KM50. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar rupiah. Tersangka lainnya, Hakim Ali Muhtarom, juga jadi sorotan. Ia merupakan salah satu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menangani perkara korupsi impor gula.
Kasus ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Usai Ali Muhtarom jadi tersangka, posisinya dalam penanganan perkara ini digantikan hakim lain. Hakim lainnya yang jadi tersangka adalah Ju Yamto. Namanya mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan 2019 silam. Saat itu Ju Yamto memvonis 2 terdakwa penyiraman masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Selain itu Ju Yamto juga pernah menangani perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo. Beberapa waktu lalu Ju Yamto juga menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Ju Yamto menolak pra-peradilan Hasto. Adapun Hakim Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara yang menyeret petinggi FPI Rizik Syihab terkait kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.